Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Eko Purnomo dengan NIM B100-265, asal Prodi Manajemen kelas B, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum masuk ke video saya selanjutnya, saya akan berbicara tentang kekurangan saya di video saya sebelumnya, yaitu mengenai kosakata yang sering terbelit sampai pada video yang polos tanpa editan. Di video ini saya akan menyampaikan hasil akhir dari tugas proyek warga negara yang sudah saya rancang sebelumnya. Dari mengidentifikasi masalah yang ada di tempat tinggal saya dan dengan cara melalui wawancara dan sumber media elektronik. Yang hasilnya 1. Meningkatnya pengangguran, 2. Kemiskinan, 3. Kenakalan remaja, 4. Kejahatan atau tindakan kriminal. Topik yang akan saya ambil dari keempat hasil identifikasi saya yaitu mengenai kemiskinan, yang akan saya bahas di video kali ini. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, dan perumahan, dan pelayanan kesehatan. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Negara-negara ini biasanya disebut dengan negara berkembang seperti Indonesia. Ada 3 indikator yang digunakan memenuhi persoalan kemiskinan. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga standar kualitas hidup. Mengapa masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah berkelanjutan? Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Pada dasarnya, terdapat 2 faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan produk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang menyebabkan kemiskinan itu sendiri, sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Dampak COVID-19, penduduk miskin naik. Badan Pusat Statistik menyatakan pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Kondisi pandemi ini mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dampak lebih dalam dirasakan oleh masyarakat lapis bawah yang sulit mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Alangkah lebih baik apabila pemerintah memberikan dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
seperti dibebaskannya biaya sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi negeri. Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat lapis bawah. Karena adanya pandemi seperti saat ini, pemerintah harus menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak memandang masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. Sekian video narasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.